strategi ofensif dan defensif dari sebuah negara. Ini merupakan aset terkuat dalam dunia militer. Memiliki satu kapal induk sudah cukup untuk menaikkan level ketahanan militer suatu negara. Kapal induk mampu memperluas jangkauan fighter dan pesawat pengintai di mana operasi berbasis darat tidak dapat menjangkaunya. Secara hukum internasional, kapal induk dapat secara legal memposisikan diri hingga 22 km dari pantai negara manapun. Hal ini memberikan dampak strategis mengingat 80% populasi dunia hidup dalam jarak 100 km dari laut. Hanya ada 23 kapal induk di seluruh dunia saat ini. Spanyol, Rusia, dan Prancis masing-masing memiliki satu. India, Italia, serta Inggris memiliki 2, dan Amerika Serikat memiliki 11 kapal induk. Kapal induk terbesar dimiliki oleh Amerika, salah satunya bernama Nimitz Class yang memiliki panjang 333 meter dan kapasitas hingga 100.000 ton. Saking besarnya kapal induk ini, ia sering disebut sebagai kota terapung. Lalu, bagaimana sebuah kapal induk sebesar ini bekerja? Kapal induk merupakan kapal yang dilengkapi dengan teknologi canggih dan serbaguna. Kapal induk ini mampu memuat hingga 90 pesawat dengan berat 45 ton. Pesawat dapat disimpan di dalam kapal atau di atas kapal untuk menghemat ruang atau memastikan kesiapannya saat akan digunakan. Kapal ini membutuhkan lebih dari 6.000 awak untuk beroperasi setiap tahunnya. Kapal induk tidak dapat beroperasi sendirian. Kapal ini selalu ditemani dengan kapal lain tergantung dengan formasi dan misi yang dilaksanakan. Biasanya, kapal induk didampingi oleh kapal penjelajah rudal dengan rudal Tomahawk, kemudian 2 kapal misil destroyer, kapal selam, dan 1 kapal pemasok. Sebagian besar kapal induk tidak membutuhkan pengisian bahan bakar secara teratur. Sebanyak 10 kapal induk Perancis telah menggunakan energi nuklir, yang berarti mereka dapat berlayar dengan jarak tak terbatas selama 25 tahun tanpa perlu mengisi bahan bakar. Adapun kapal induk bertenaga konvensional seperti HMS Queen Elizabeth milik Inggris dapat melakukan perjalanan hingga 18.000 km tanpa perlu mengisi bahan bakar. Struktur kapal ini terdiri atas 9 dek. Hangar terletak 2 dek di bawah flight deck dan mencakup area 2/3 dari panjang kapal. Ini juga menampung suku cadang, bahan bakar, dan berbagai peralatan penting lainnya. Terdapat juga beberapa kompartemen di sisi hangar, di mana para pesawat dapat disimpan dan di-maintenance tanpa mengganggu aktivitas lainnya. Hangar juga menjadi tempat para kru untuk berlatih dan melakukan pemeliharaan mesin. Kapal juga memiliki area untuk pengujian mesin pesawat. Disinilah para kru dapat memastikan mesin bekerja dengan baik sebelum pesawat diluncurkan. Selama proses pengujian mesin, mesin perlu dilepas dari badan pesawat dan dipasang di area khusus. Di sini, part mesin diinspeksi dan diperbaiki sesuai kebutuhannya, kemudian dipasang kembali ke mesin untuk dilakukan pengujian. Jika semuanya bekerja dengan baik, skuadron yang bersangkutan akan diberitahu tentang kondisi dan peringkat kinerja mesin mereka. Di antara fasilitas terpenting dari hangar adalah elevator. Berkat sistem hidrolik yang canggih, elevator ini mampu mengangkat 2 jet tempur seberat 45 ton sekaligus, serta ratusan kilo perlengkapan lainnya. Umumnya, elevator kapal induk dibangun di bagian luar kapal. Uniknya, elevator juga menjadi bagian dari dek ketika tidak diaktifkan. Terdapat juga beberapa elevator kecil. Ini didesain untuk membawa senjata dari ruang penyimpanan ke landasan di mana senjata akan dipasang pada jet tempur. Elevator ini umumnya terletak di belakang area peluncuran. Hal ini
bertujuan untuk mempercepat proses pemasangan senjata dan pesawat dapat segera terbang. Logistik dari kapal induk sangatlah kompleks. Misalnya dengan personil berjumlah 3.000 di kapal, menyediakan makanan 3 macam 3 kali sehari adalah pekerjaan yang menguras tenaga. Dibutuhkan banyak kru khusus yang bertugas untuk mengolah makanan mulai dari daging, sup, cookies, dan cake sepanjang waktu. Mungkin pantas mendapat julukan sebagai floating cities atau kota terapung, dengan ribuan penduduknya bekerja sepanjang waktu untuk memastikan kota mereka tetap mengapung. Penduduk baru di sini umumnya juga terkejut ketika mereka mengetahui tentang semua fasilitas di kapal, yang banyak diantaranya tidak jauh berbeda dari apa yang mereka temukan di daratan, termasuk Starbucks. Kapal ini memiliki minimarket, laundry, dry cleaner, toko seragam, barbershop, dan kantor pos. Terdapat juga pusat kesehatan yang menawarkan unit gawat darurat, klinik gigi, dan laboratorium internal untuk memeriksa kesehatan. Kebutuhan makanan, bahan bakar pesawat, dan kebutuhan lainnya dipasok setiap minggu. Disinilah kapal pemasok berperan. Kapal pemasok akan berlayar ke pelabuhan terdekat untuk mengambil bahan bakar pesawat, amunisi, makanan, paket, dan surat. Kemudian ia akan kembali ke formasi kapal induk, menyamakan kecepatan dan manuver tepat di samping kapal induk. Dari sana, dua kapal akan saling menembakkan tali pengait. Tali-tali ini digunakan untuk menarik selang untuk mentransfer bahan bakar pesawat. Transfer persediaan barang padat ada 2 metode. Yang pertama adalah menggunakan metode katrol pada tali yang sudah terikat sebelumnya. Metode kedua dapat menggunakan helikopter untuk membawa pasokan dari kapal pemasok ke kapal induk. Induk memiliki alamat surat seperti gedung atau rumah pada umumnya. Misalnya ini, alamat dari kapal USS Gerald Ford. Keluarga pelaut dapat mengirim surat atau paket ke alamat tersebut dengan cara yang sama seperti pada umumnya dengan tarif yang juga sama. Ya, kapal ini berlayar selama 9 bulan. Untuk itu, segala kebutuhan kru sangatlah penting dan perlu dipersiapkan dengan baik. Alasan penting lainnya adalah moral. Angkatan laut di seluruh dunia tahu bahwa operasi dan patroli reguler bisa membuat kru sangat stres. Untuk mengatasi dan mencegah stres atau menyambut kru baru, tiap tahun diadakan ritual unik dan pesta. Salah satu yang paling terkenal adalah line crossing ceremony.